Salam, percuma aja cerdas kalau tidak cermat. Nilai minus 5. Loh, sebagai salah satu genre yang pernah populer di era 90-an dan 2000-an awal, game RTS juga memiliki beberapa judul yang menurut saya unik. Meskipun nggak semua game dalam daftar ini memiliki kualitas teknis yang istimewa. Maka, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin beberapa game RTS unik yang terlalu sayang untuk dilupakan. Kalau ada judul lain di luar daftar, silahkan tuliskan di komentar. Awalnya saya mengetahui game ini dari majalah Ultima. Disebutkan game berjudul 100 Swords ini adalah game RTS yang juga dirilis di arcade. Meskipun saat saya cari informasi terkait hal ini lebih dalam, ternyata sangat minim yang menyebutkan hal tersebut. Dan cuma ulasan dari GameSpot yang menyebutkan hal serupa. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Jadi ya sudahlah. Anyway, daya tarik game yang juga dirilis di konsol Dreamcast dan PC ini ada pada ritme per sesi pertempuran yang sangat cepat untuk standar game RTS. Hal ini terjadi karena ukuran map yang kecil, sekali lagi untuk standar game RTS, dengan beberapa mekanik yang disederhanakan, seperti mekanik kontrol yang menggerakkan satu peleton sekaligus beserta komandannya, dan bukan per unit seperti pada game RTS umumnya. Kemudian sistem ekonominya juga sangat minimalis, sehingga secara nggak langsung, gamenya mengajak kita langsung fokus pada pertempuran saja. Game buatan Smilebit ini dirilis pada tahun 2001 dan dipublikasikan oleh Sega. Apa jadinya jika game bertema sepak bola, tapi bergenre RTS? Kombinasi itulah yang dilakukan oleh Darksaber dengan game Hooligan Storm Over Europe mereka, yang dirilis pada tahun 2002 untuk PC. Di sini kita menjadi seorang pemimpin kelompok hooligans dengan misi membuat kelompok hooligans kita menjadi yang terbaik dan paling ditakuti di Eropa. Selain bertarung dengan kelompok supporter lawan, kita juga akan melawan para polisi yang bertugas mengamankan situasi. Kemudian untuk mendapatkan sumber daya, kita bisa mendapatkannya dengan melakukan penjagaan pada toko-toko yang ada di lokasi. Dengan bir dan obat terang menjadi sumber daya ekonomi pasukan kita. Game ini sangat kontroversial sehingga membuat banyak toko game nggak mau dikonsinyasi atau dititip jual, yang akhirnya hal ini membuat gamenya nggak laku dan berujung pada bangkrutnya Darksaber. Game ini cocok bagi kamu yang ingin merasakan gimana pusingnya mengatur bawahanmu. Dan pusingnya bukan karena jumlahnya, tapi karena setiap bawahan ini memiliki kepribadian dan karakteristik sendiri, dan juga egonya masing-masing. Pada game berjudul Majesty The Fantasy Kingdom Sim buatan Cyberlore Studios pada tahun 2000 ini, kita berperan sebagai seorang raja pada sebuah kerajaan tanpa bisa mengontrol langsung setiap unit yang ada. Misalnya, untuk mengalahkan seekor naga liar, kita nggak bisa memerintahkan pasukan kita secara langsung untuk datang ke sarang naga dan menyerangnya. Tapi kita harus memasang sayembara berhadiah untuk hal tersebut. Yang mana, kalau hadiahnya terlalu sedikit, maka nggak heran jika para prajurit ini mager mempertaruhkan nyawa demi hadiah nggak seberapa, dan mereka lebih memilih nongki nonton konten Gamer Paruh Waktu di angkringan. Menariknya, kita juga bisa mendirikan toko di kerajaan kita, yang nantinya tiap prajurit ini belanja sembako, maka uangnya akan kembali ke kita lagi. Gimana? Ide yang cerdas, cermat, dan sangat berkompeten kan? Nilai 10. Pada masanya, mekanik game berjudul Sacrifice buatan Shiny Entertainment ini termasuk aneh, tapi berkesan, yaitu adanya fitur mouse gesture untuk menggerakkan formasi pasukan kita. Pada game yang dirilis tahun 2000 ini, kita berperan sebagai seorang penyihir yang berada di medan pertempuran dengan sumber daya berupa jiwa para musuh yang modir di medan pertempuran, yang nantinya jiwa para musuh yang kita tangkap ini bisa kita gunakan untuk membuat unit baru yang bisa kita kendalikan. Gimana? Udah kayak dukun pesugihan mencari tumbal, bukan? Menariknya, ada sosok Tim Curry yang pernah tampil di film Home Alone 2 sebagai voice actor salah satu dewa di game Sacrifice. 5. Saat pertama kali memainkan game ini, saya sekilas langsung teringat dengan gameplay Warcraft 3. Karena pada game Tooth and Tail buatan Pocket Watch game ini, kita mengendalikan satu karakter saja sebagai pemimpin pasukannya.
Jadi lumayan mirip lah dengan gameplay Warcraft yang memiliki sistem hero. Meskipun pada game rilisan tahun 2017 ini kita nggak bisa mengendalikan pasukan kita secara langsung, dengan kita hanya bisa memanggil mereka untuk bergerak ke titik tertentu, ke posisi kita. Gamenya menceritakan tentang perang saudara antara sesama binatang, dengan pihak yang kalah akan dijadikan makanan bagi pihak yang menang. Karena kala itu sedang mengalami masa paceklik pangan. Gamenya sendiri memiliki pacing cepat untuk standar game RTS, sama seperti pada game 100 Swords, di mana tiap sesi pertempuran bisa selesai dalam 5-10 menit saja. Game RTS yang satu ini memiliki tema di dalam dunia komputer, di mana pada game berjudul Darwinia ini, kita berperan sebagai seorang hacker yang meretas ke dalam dunia digital bernama Darwinia yang dihuni oleh para makhluk AI. Saat itu, kondisi Darwinia sedang tidak baik-baik saja karena diserang oleh sebuah virus komputer yang mematikan. Darwinia sendiri bukan sekedar dunia ataupun data digital, melainkan sebuah ekosistem digital yang memiliki siklus kehidupan seperti di dunia nyata. Game yang dibuat oleh Introversion Software pada tahun 2005 ini memang terasa agak mirip dengan konsep film Tron, baik dari segi tema maupun visualisasi dunianya, meski ya nggak 100% sama persis. Mekanik kontrol pada Darwinia juga menggunakan mouse gesture untuk memberi perintah. Dan menariknya lagi, sebelum membuat Darwinia, konon Introversion Software nyaris bangkrut. Kemudian dengan sisa dana yang tersedia, mereka membuat game Darwinian yang ternyata berhasil memenangkan penghargaan di event Independent Games Festival, sehingga bisa ikut membantu penjualan game Darwinian dan memberi keuntungan pada studio gamenya untuk survive. Subscribe sekarang. The Sims tapi versi RTS. Kurang lebih itulah deskripsi singkat dari game yang memposisikan kita sebagai dewa pada suatu peradaban kuno ini. Game berjudul From Dust buatan Ubisoft Montpellier pada tahun 2011 ini nggak memberi kita pasukan untuk kita atur, tapi kemampuan untuk memanipulasi unsur alam yang tujuannya untuk menolong sekumpulan warga untuk membangun pemukiman di tempat yang mereka singgahi. Misalnya mengatur tanah supaya bisa membendung tsunami, ataupun aliran lava, atau membuatkan jalur yang aman untuk membantu perjalanan mereka. Meskipun kadang AI dari warga desa ini cukup menyebalkan, seakan lemot dan kurang gizi. Entah hal ini memang disengaja untuk membuat gamenya makin greget atau terjadi karena ada masalah teknis, tidak ada penjelasan untuk itu. Dan menariknya, game ini diciptakan oleh Eric Chahi, sosok jenius di balik game klasik Another World, yang pernah rilis di PC Amiga, Sega Mega Drive, dan Super Nintendo. Pada game berjudul Perimeter, menceritakan perjalanan manusia ke dimensi lain yang disebut Artikulasi itu penting, ya. Psikosfer yang terbentuk dari pikiran dan emosi manusia, karena waktu itu bumi sudah hancur. Pada game berjudul Perimeter, gamenya menceritakan perjalanan manusia ke dimensi lain yang disebut Psychosphere yang terbentuk dari pikiran dan emosi manusia, karena waktu itu bumi sudah hancur. Pada game buatan KD Lab yang rilis tahun 2004 ini, kita akan menemukan 3 kubu dengan tujuan yang berbeda. Dari kubu Exodus yang ingin mencari planet baru, kubu Empire yang ingin menguasai Psychosphere, dan The Heartbreak yang ingin kembali ke bumi. Pada game Perimeter kita harus meratakan tanah untuk memanen sumber daya. Kemudian ada fitur unit tempur yang bisa berubah wujud menjadi beberapa jenis sesuai kebutuhan taktis kita. Termasuk ada kemampuan beberapa unit untuk bersatu membentuk unit baru yang lebih kuat. Sayangnya game ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi yang terjadi sepertinya karena ada masalah teknis, di mana terkadang kubu AI memulai level dengan kelengkapan yang lebih lengkap, sementara kita memulai dari nol. Game RTS buatan Relic Entertainment ini memiliki keunikan berupa eksperimen genetik pada unitnya yang berupa binatang. Karena pada game berjudul Impossible Creature, kita bisa menggabungkan genetik antara dua binatang berbeda untuk membuat sebuah unit yang baru. Dengan total kombinasi disebutkan mencapai sekitar 3.000 variasi. Misalnya kita bisa menggabungkan kepiting dengan macan atau gajah dengan semut, yang mana hasil kombinasinya akan menciptakan unit baru dengan atribut khusus. Hal ini memang sangat absurd tapi juga sangat berkesan.
Game rilisan tahun 2003 ini terinspirasi dari novel The Island of Moreau karya H.G. Wells yang terbit pada tahun 1896. Dengan game Impossible Creature juga memiliki cerita tersendiri, yaitu tentang sosok bernama Rex Chance yang ingin mengumpulkan DNA dari berbagai binatang dari berbagai tempat yang berbeda. Ya, itulah beberapa game RTS yang menurut saya unik, yang terlalu sayang jika terlupakan. Memang nggak semuanya memiliki kualitas istimewa maupun bisa sukses di pasaran. Akan tetapi, keberanian mencoba hal yang unik adalah suatu hal yang layak dihargai. Yang mana di era gaming modern, kebanyakan gamer memberi perhatian terlalu besar pada aspek grafis dan kurang memberi apresiasi yang layak akan ide dan keunikan pada suatu game. Jadi, di antara daftar game yang tadi, mana sajakah yang pernah kamu mainkan? Silahkan aja cerita, siapa tahu kamu memiliki sudut pandang berbeda dan bisa memberi insight baru.